Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rul, dan kali ini saya tidak akan ngevlog, tapi saya akan mereview tentang HP yang kemarin, yaitu Xiaomi Redmi Note 3. Setelah kemarin kita unboxing Xiaomi Redmi Note 3, kemarin saya sudah sempat, ini udah saya oprek-oprek sedikit ya guys. Jadi saya sudah mengganti UI-nya dari versi stabil 7, saya ganti ke versi developer MIUI 76123 beta. Jadi saya sudah ganti ke versi developer, tidak lagi menggunakan versi stabil. Dan sebenarnya sih kalau kamu user yang cuma menggunakan ini sebagai alat komunikasi dan tidak suka ngoprek-ngoprek HP sih, mending pakai yang versi stabil aja. Tapi ini karena saya ingin sedikit oprek-oprek sih. Dan mari kita mulai bahas tentang hardware dari Xiaomi Redmi Note 3 ini. Oke guys, mungkin kamu bisa lihat tampilan HP-nya di mana ya? Sebelah sini, or sini, or sini, or sini. Oke, di samping tampilannya ya. Ini home screen. Dan mari kita buka di setting. Oke, about phone. Ini Xiaomi Redmi Note 3, versi Androidnya udah versi 502 ya. Kita gunakan Lollipop. Oke, ini versi Androidnya. Kemudian MIUI-nya ini saya sudah ganti ke 7 beta. Nah, ini tadi saya klik, you are now a developer. Udah jadi developer tadi ya. Kemudian untuk CPU-nya, Xiaomi Redmi Note 3 ini menggunakan octa-core MediaTek ya, dengan clock speed 2.0 GHz. 2.0 GHz, RAM-nya 2 GB, internal memory ini 16 GB saya pakai, udah terpakai ya, sisa sekitar 10,25. Baseband version, kernel version bernumber. Oke, udah ya. Jadi ini untuk hardware-nya, dan saya cukup puas dengan ini, dengan kebutuhan saya sendiri. CPU, RAM dan bla 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 saya terpenuhi, dan sementara ini saya belum ada kendala. Hanya saja mungkin saya sedikit merasakan panas baterai ya ketika penggunaan menggunakan data sinyal dari provider. Tapi kalau pakai WiFi panasnya sedikit berkurang. Kalau pakai provider mungkin karena load pemakaian sekitar 1 jam itu udah mulai terasa panas. Mungkin juga karena ini karena case-nya metal ya, aluminium, jadi panasnya berasa. Tapi it's okay, enggak banget sih. Oke, dengan memori, dengan bentar, kita buka lagi ya. Nah ya, ini dengan RAM 2 GB ini saya sosmed aktif ya, tapi paling aktif di Instagram paling. Dan selain itu saya nggak menggunakan pet bla bla bla, jadi saya pikir masih tercukupi lah untuk penggunaan memorinya ini.
Kemudian seperti tadi bilang, saya sudah update. Dan untuk yang lain ya, kamera saya cukup puas di sini. Oke, kita masuk ke kamera guys. Saya cukup puas dengan kamera Redmi Note 3 ini ya, karena dia untuk belakang ini 13 megapiksel, dan kamera depan ini kamera depan ini 5 megapiksel, jadi cukup lah. Dan saya suka dengan touch focus yang responsif. Kemudian di sini juga kita ada mode manual ya, dimana kita bisa mengatur ISO, kita bisa mengatur. Oke, kita balik ke manual. HDR on off, white balance, ini kita bisa ngatur ISO dari mulai 100 sampai 1600. Kemudian white balance kita bisa pilih option. Kemudian selain itu kita ada panorama, kemudian ada timer yang bisa kita set. Oke, kemudian ada beauty. Oke, kemudian ada HHT ya, scene mode. Oke, jadi untuk kebutuhan kamera juga saya merasa tercukupi di sini, karena banyak juga yang sudah mereview kamera ini dengan hasil foto bokeh-bokehan, yang suka dengan bokeh, dan mereka juga cukup puas, saya juga. Kemudian di sisi depan seperti yang kemarin ketika kita unboxing, ada kamera, speaker phone, kemudian tombol menu, samping sisi ini udah. Jadi intinya saya cukup puas. Kemudian review saya untuk penggunaan fingerprint ini juga oke banget. Penggunaan baterai sementara ini saya masih oke dengan baterai, karena di sini juga kita bisa setting ya, bisa men-set penggunaan baterai kita. Oke, kemudian kita juga bisa manage power saving power in the background ini. Jadi kita bisa ngatur background aplikasi yang sedang dipakai untuk reduce penggunaan baterai, seperti itu. Dengan baterai kapasitas 4000 mAh ini, aktivitas saya untuk penggunaan sosmed dan lain-lain setiap harinya masih bisa tercover. Di sini kita bisa lihat tadi ya, bisa lihat additional setting, kemudian battery performance, power. Nah, di sini ini penggunaan aplikasi saya, penggunaan baterainya. Di sini ada 66% baterai yang masih tersisa penggunaannya. Oke, kita juga bisa bagaimana memilih profile untuk optimizing baterai. Kita juga bisa add new profile, kita bisa atur semua penggunaan di sini.
termasuk dengan tadi ya, CPU usage, mau balance or high performance, kemudian clean memory, brightness, sleep, bla bla bla, synchronizing, GPS, vibrate on touch, mau diaktifin atau enggak, dan ini berhubungan dengan optimizing baterai. Nah, jadi review saya cukup puas dengan Xiaomi Redmi Note 3 ini, worth it lah dengan harganya. Secara genggaman juga pas untuk kamu yang butuh HP dengan 5,5 inch. Mungkin sayangnya ini screennya yang belum ada pelindung. Ini mungkin akan, karena saya tipe orang yang tidak suka menggunakan case ya, saya suka HP seperti ini aja. Jadi sepertinya pelindung ini saya butuhkan, seperti itu. Oke, ini review saya tentang Redmi Note 3. Nanti kita akan membahas, setelah ini saya akan membahas ini, nanti kita akan unlock bootloader ya. Jadi ceritanya sekarang Xiaomi menutup bootloader. Jadi kalau kita mau ingin HP kita bootloader, kita harus request dulu ke Xiaomi nya. Nanti kita dapat verifikasi bahwa HP kita kita menerima kode untuk unlocking. Nah, bagaimana prosesnya setelah ini kita bahas. Oke, sekian dulu review saya tentang Xiaomi Redmi Note 3 ini. See ya guys.